Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julpi Puja Ramadan dengan nomor pokok mahasiswa 222121055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan menulis dan tahap prapenulisan. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai hakikat menulis. Dalam pendekatan penulisan atau pendekatan menulis terdapat beberapa poin. Yang pertama ada pendekatan frekuensi. Pendekatan frekuensi menurut Prout dan Gill pada tahun 1986 diinterpretasikan sebagai banyaknya latihan menulis atau mengarang, sekalipun tidak dikoreksi atau mempertinggi keterampilan menulis seseorang. Pendekatan frekuensi menurut Muryono Tianov pada tahun 2011 merupakan suatu pendekatan yang berpedoman pada banyaknya frekuensi kegiatan atau latihan. Jadi semakin banyaknya atau sering latihan dilakukan, maka semakin tinggi pula kemampuan yang akan dicapai. Untuk yang selanjutnya ada pendekatan gramatikal. Pendekatan gramatikal menurut Prout dan Gill bisa diasumsikan bahwa pengetahuan dan penguasaan seseorang akan dipengaruhi oleh struktur bahasa yang akan mempercepat kemahirannya dalam kegiatan menulis. Untuk yang poin ketiga ada pendekatan koreksi. Pendekatan koreksi berkeyakinan bahwa banyaknya koreksi atau tambahan dari yang diperoleh seseorang akan dapat mempercepat penguasaan kemampuannya dalam menulis. Untuk yang keempat ada pendekatan formal. Pendekatan formal mengungkapkan bahwa perolehan keterampilan menulis terjadi bila pengetahuan bahasa, pengalineaan, pewacanaan, serta konvensi atau aturan penulisan dikuasai dengan baik. Untuk selanjutnya ada tahap pra-penulisan. Menurut Prout dan Gill pada tahun 1986, tahap peristiwa ini merupakan fase mencari, menemukan, dan mengingat kembali pengetahuan atau pengalaman yang diperlukan oleh penulis. Dalam tahap prapenulisan ini terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah menentukan topik. Topik adalah persoalan atau inti permasalahan yang menjiwai seluruh karangan. Untuk yang kedua, ada menentukan tujuan penulis. Tujuan kita untuk menulis untuk apa? Apa tujuan saya untuk menulis? Dengan menulis ini dalam rangka apa saya bisa menulis topik ini misalnya tuh. Maka corak karaman yang sesuai dalam sebuah tujuan penulisan tersebut itu menjadi suatu argumentasi yang kuat gitu. Jadi kita sebagai penulis ataupun kalian sebagai penulis itu harus menyodorkan beberapa fakta yang memadai dalam mendukung tulisannya sehingga dapat meyakinkan pembaca mengenai kebenaran apa yang kita sampaikan. Untuk selanjutnya, yang ketiga ada memperhatikan sasaran karangan. Jadi dengan kata lain, tulisan kita ini harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhannya, sasarannya siapa, dan dipengaruhi oleh tingkat sosial, pengalaman, pengetahuan, dan kebutuhan pembaca. Untuk selanjutnya, yang keempat ada mengumpulkan informasi pendukung. Kita perlu mencari, mengumpulkan, mempelajari, dan memilih informasi yang dapat memperluas, memperdalam, dan memperkaya isi tulisan. Untuk yang kelima ada mengorganisasikan ide dan informasi. Penulis membuat rancangan karangan yang kerap disebut dengan kerangka karangan atau rancangan. Yang dimaksud dengan kerangka karangan ialah suatu rencana tulisan yang memuat garis-garis besar isi sebuah karangan. Itu terdiri dari beberapa poin. Yang pertama ada menyusun karangan secara teratur. Yang kedua ada menghindari pengulangan penggarapan gagasan yang sama atau terlewatkannya gagasan-gagasan penting. Yang ketiga ada menjaga keseimbangan isi setiap bagian karangan yang termasuk keluasan dan kedalamannya. Dan yang keempat ada memudahkan penulis mencari bahan tulisan. Itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam prapenulisan. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat menulis. Hakikat menulis yang pertama menurut beberapa ahli juga, menulis pada dasarnya merupakan suatu bentuk komunikasi berbahasa yang verbal
yang menggunakan simbol-simbol tulis sebagai mediumnya. Sebagai sebuah ragam komunikasi, dalam menulis setidaknya terdapat 4 unsur yang terlibat dalam komunikasi. Yang unsur tersebut itu yang pertama ada penulis sebagai penyampai pesan, saluran atau medium berupa lambang-lambang bahasa tulis seperti huruf atau tanda baca. Yang kedua ada menjadi penerima pesan. Yang ketiga ada menjadi pembaca. Yang keempat ada menerima pesan yang disampaikan oleh penulis. Dalam beberapa pengertian tersebut, dalam menulis ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi personal. Fungsi personal yaitu mengekspresikan pikiran, sikap atau perasaan pelakunya. Untuk yang kedua ada fungsi instrumental, yaitu mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Untuk yang ketiga ada fungsi interaksional, yaitu menjalin hubungan sosial. Untuk yang keempat ada fungsi informatif atau informasi, menyampaikan informasi termasuk ilmu pengetahuan. Untuk yang kelima ada fungsi estetis, yaitu untuk mengungkapkan atau memenuhi rasa keindahan. Dalam kegiatan menulis kita juga terdapat beberapa manfaat dalam kegiatan menulis tersebut. Yang pertama, menulis itu dapat mengembangkan kecerdasan. Karena menurut para ahli psikolinguistik, menulis adalah suatu aktivitas yang kompleks. Kompleksitas menulis terletak pada tuntutan kemampuan mengharmonikan berbagai aspek seperti pengetahuan tentang topik yang dituliskan, kebiasaan menata tulisan secara teratur dan mudah dicerna, wawasan dan keterampilan mengolah menyajikan tulisan yang sesuai dengan konvensi atau kaidah penulisan juga menjadi memudahkan kita untuk si pembaca enak membacanya gitu loh. Jadi ada beberapa juga yang harus menjadi kemauan atau kemampuan dari seorang penulis tersebut. Yang pertama adalah harus memiliki kemauan untuk mendengar, melihat, dan membaca yang baik. Yang kedua ada memilah dan memilih, mengorganisasikan, mengolah, dan menyampaikan informasi yang diperolehnya secara kritis dan sistematis. Untuk yang ketiga adalah menganalisis sebuah persoalan dari berbagai pandangan, dari berbagai perspektif gitu. Untuk yang keempat ada memprediksi karakter dan kemampuan membaca. Untuk yang kelima ada menata tulisan secara logis, runtut dan mudah dipahami. Untuk poin yang kedua yaitu menulis mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas. Manfaat yang selanjutnya adalah meningkatkan daya inisiatif dan kreativitas. Karena dalam kegiatan membaca, seorang pembaca dapat menemukan segala hal yang diperlukan. Jadi kita sebagai penulis itu harus mengembangkan daya inisiatif dan daya kreativitas kita dalam menuangkan semua pikiran dan gagasan yang akan kita tuliskan pada sebuah karya tersebut. Untuk selanjutnya, manfaat menulis yang ketiga adalah menulis menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian. Jadi penulis itu harus berani dalam mengekspresikan pemikirannya termasuk perasaan, cara pikir, dan gaya tulisnya. Untuk yang keempat adalah menulis mendorong kebiasaan serta memupuk kemampuan dalam menemukan, mengumpulkan, dan mengorganisasikan sebuah informasi. Tentunya pada tahap ini kita juga harus mampu untuk mengorganisasikan suatu informasi yang baik dan benar ya teman-teman. Untuk selanjutnya ada faktor penyebab orang tidak suka menulis. Yang pertama adalah orang enggan menulis karena tidak tahu apa yang ia tulis. Untuk yang kedua ada orang enggan menulis karena ia tidak merasa atau tidak tahu bagaimana cara menulis itu. Yang ketiga ada orang enggan menulis karena merasa tidak berbakat dalam menulis. Untuk yang selanjutnya ada pendapat keliru tentang menulis dan banyak orang yang menganggap bahwa menulis itu mudah. Lalu ada yang menganggap bahwa kemampuan menggunakan unsur mekanik bahasa merupakan inti dari mengarang memang memerlukan kemampuan untuk menggunakan dan menata unsur-unsur bahasa dengan cermat. Untuk yang ketiga ada menulis itu harus sekali jadi. Untuk yang keempat ada orang yang tidak pernah menulis atau tidak menyukai kegiatan mengarang dapat mengajarkan menulis. Untuk selanjutnya ada hubungan menulis dengan aspek keterampilan berbahasa. Hubungan menulis dengan menyimak tentunya dengan cara kita untuk menyampaikan informasi juga tidak berupa dengan cara kita membaca saja, tetapi bisa mendengar dari suatu televisi atau media yang lainnya. Lalu berhubungan dengan membaca seperti yang barusan saya jelaskan,
bahwa kita juga harus memiliki kemampuan daya membaca yang baik untuk mencari suatu informasi. Kalau untuk dengan hubungannya dengan berbicara itu menyampaikan pesannya harus secara lugas dan secara benar untuk menyampaikan kepada orang lain. Terima kasih atas waktunya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.